Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-504. Video ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang sering ditanyakan tentang kredensial. Nah, apa hal-hal yang sering ditanyakan itu? Pertama adalah VOT. Tentang VOT ini yang sering ditanyakan itu apa yang dimaksud dengan kredensial tenaga kesehatan? Apakah perbedaan antara kredensial dan uji kompetensi yang dilakukan sebelum perpanjangan surat tanda registrasi? Apa perbedaan kredensial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan? Apakah proses kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sama dengan kredensial di vaskes mandiri atau klinik swasta yang akan mengajukan akreditasi klinik swasta? Kemudian why? Mengapa perlu dilakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Apa tujuan dilakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Apa manfaat dilakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Siapa saja yang perlu dilakukan kredensial di puskesmas? Apakah tenaga kesehatan yang dikredensial itu harus ASN? Apakah tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan tidak dikredensial? Jika puskesmas tidak memiliki dokter atau dokter gigi, apakah perlu dilakukan kredensial? Apakah perawat gigi dilakukan kredensial karena masuk dalam rukun perawat? Apakah kredensial hanya untuk tenaga kesehatan yang sudah diterima bekerja di puskesmas? Atau kredensial dilakukan mulai dari kredensial dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada saat rekrutmen tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan? Kemudian who? Bagaimana dengan kredensial tenaga kesehatan di rumah sakit atau klinik yang berada dalam lingkup tenaga kesehatan provinsi? Siapa yang menyelenggarakan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Apakah tim kredensial Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus sesuai dengan profesi tenaga kesehatan yang akan dikredensial? Siapa saja yang dapat menjadi tim kredensial? Apa saja yang persyaratan untuk menjadi tim kredensial? Apakah tim kredensial sama dengan tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan? Bagaimana dengan anggota tim kredensial dari organisasi profesi? Karena ada beberapa keluhan tenaga kesehatan yang menyampaikan organisasi profesinya tidak aktif. Apakah tim kredensial tidak dibekali dengan pelatihan asesor kompetensi? Karena ini penting untuk mereka mampu menilai secara baik. Apakah memungkinkan ada pelatihan terkait kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Apakah tim kredensial dapat dibentuk bila tidak ada dananya? Siapa yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kredensial di Dinas Kesehatan Provinsi? Apakah berada di bidang plan kesehatan atau bidang SDMK? Apa peran organisasi profesi dalam kredensial atau rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Bagaimana peran Akesmi dalam pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Kemudian when? Kapan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan? Apakah pelaksanaan kredensial setiap 5 tahun tidak terlalu lama? Karena setiap tahun ada perubahan di puskesmas. Waktu pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan apakah harus bersamaan dengan waktu pengurusan STR atau SIP? Apakah penetapan pelaksanaan kredensial diberikan tergantung kesiapan masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota? Jika dalam jangka waktu 5 tahun tenaga kesehatan tersebut dipindah tugaskan, apakah rekomendasi kredensial harus dinilai kembali di tempat tugas yang baru? Sejak kapan kredensial sudah harus dilaksanakan dan apakah ada batas maksimal kapan seharusnya berjalan? Apakah Kementerian Kesehatan memiliki atau membuat target kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk pelaksanaan kredensial ini? Berikutnya, how? Bagaimana mekanisme kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Apakah kredensial tenaga kesehatan di puskesmas harus ada rekomendasi dari organisasi profesi? Apakah ada pedoman atau petunjuk bagi masing-masing profesi dalam melaksanakan kredensial? Dalam hal ini melakukan penilaian kewenangan. Apakah ada perawat dengan latar belakang pendidikan D3 keperawatan, lalu melanjutkan pendidikan menjadi sarjana keperawatan, tetapi belum mengikuti pendidikan nurse?
Kategori keterampilan yang manakah yang dapat diajukan kewenangan klinisnya? Selanjutnya, apakah penilaian kredensial tenaga kesehatan bisa mengikuti petunjuk teknis penilaian ujian kompetensi jabatan fungsional? Apakah tenaga kesehatan yang tidak disetujui kewenangan klinisnya tidak lulus kredensial masih boleh melakukan pelayanan pada kondisi darurat di mana tidak ada tenaga kesehatan lain yang saat itu bertugas? Sekarang where? Di mana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan? Baik Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas Q&A-nya. Jadi pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan yang vote. Apa yang dimaksud dengan kredensial tenaga kesehatan? Kredensial tenaga kesehatan adalah proses penilaian kelayakan seorang tenaga kesehatan dalam rangka pemberian kewenangan klinis atau clinical privilege. Kewenangan klinis merupakan hak khusus tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan tertentu dalam suatu periode waktu. Apakah perbedaan antara kredensial dan uji kompetensi yang dilakukan sebelum perpanjangan surat tanda registrasi atau STR? Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian terhadap kompetensi profesi tertentu, yaitu batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya. Uji kompetensi dilakukan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai salah satu syarat dalam proses memperoleh STR atau surat tanda registrasi. Pada perpanjangan STR, uji kompetensi dilakukan melalui pengumpulan Satuan Kredit Profesi atau SKP. Sedangkan kredensial adalah proses penilaian untuk menentukan apakah seseorang layak mendapat kewenangan klinis tertentu melalui penilaian portofolio. Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah STR. Selanjutnya, apa perbedaan kredensial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan? Kredensial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ditujukan bagi tenaga kesehatan di puskesmas untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis. Sedangkan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ditujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat ditentukan kelayakan sebagai persyaratan untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apakah proses kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sama dengan kredensial di fasilitas kesehatan mandiri atau klinik swasta yang akan mengajukan akreditasi klinik swasta? Proses kredensial tenaga kesehatan di puskesmas berbeda dengan kredensial fasilitas kesehatan. Pada kredensial tenaga kesehatan, penilaian dilakukan kepada pemenuhan kompetensi untuk mendapatkan kewenangan klinis tertentu. Sedangkan pada kredensial fasilitas pelayanan kesehatan, penilaian dilakukan pada kapasitas atau kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya legalitas, ketersediaan sumber daya, dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, pertanyaan why. Mengapa perlu dilakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Kredensial perlu dilakukan karena lingkup suatu cabang ilmu kesehatan senantiasa berkembang, sehingga tenaga kesehatan diwajibkan untuk mengikuti perkembangan tersebut agar dapat menjaga kompetensinya. Untuk itu, diperlukan penilaian terhadap pemenuhan kompetensi seorang tenaga kesehatan sebagai dasar penentuan kelayakan mengemban kewenangan klinis tertentu. Proses penilaian tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Faktor lain yang melatar belakangi kredensial adalah keadaan fisik dan mental seorang tenaga kesehatan
dapat menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia yang dapat mempengaruhi kompetensinya. Selanjutnya, apa tujuan dilakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Kredensial tenaga kesehatan di puskesmas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten sesuai kewenangannya, sehingga mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di wilayah kerja puskesmas lebih terjamin dan terlindungi. Apa manfaat dilakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Manfaat yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan kredensial antara lain memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang selalu berusaha untuk mengembangkan diri, menempatkan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya, atau menyiapkan seseorang menjadi kompeten untuk dapat menjalankan tugasnya secara sah melalui pendidikan formal dan atau informal. Memastikan kompetensi yang dimiliki seorang tenaga kesehatan senantiasa terasah melalui penilaian yang objektif. Menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hasil kredensial sebagai dasar untuk melakukan pembinaan tenaga kesehatan di puskesmas. Memahami peran satu sama lain sehingga dapat bekerja sama sebagai tim yang baik, saling melengkapi peran dan memungkinkan proses pendelegasian atau pengalihan wewenang dapat dilangsungkan dengan baik. Untuk melindungi institusi atau puskesmas dan individu atau tenaga kesehatan dari risiko komplain maupun tuntutan hukum. Melengkapi dokumen audit atau akreditasi yang ingin memastikan bahwa layanan dilaksanakan dengan aman dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas Q&A, pertanyaan dan jawaban pada pertanyaan WHO. Siapa saja yang perlu dilakukan kredensial di puskesmas? Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas wajib dilakukan kredensial tanpa melihat status kepegawaiannya, baik ASN maupun non-ASN. Berdasarkan keputusan Dirjen Yankes nomor 4719 tahun 2020 tentang juknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, maka saat ini ruang lingkup kredensial baru ditujukan bagi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan di puskesmas. Apakah tenaga kesehatan yang dikredensial harus ASN? Tenaga kesehatan yang dikredensial tidak harus ASN. Tenaga kesehatan selain ASN seperti tenaga kontrak, honorer, penugasan khusus, internship, dan lain-lain yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas juga mengikuti kredensial. Apakah tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan tidak dikredensial? Tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, perawat bidan yang bertugas di puskesmas saat ini belum dilakukan kredensial. Jika puskesmas tidak memiliki dokter atau dokter gigi, apakah perlu dilakukan kredensial? Pada puskesmas yang tidak memiliki dokter dan dokter gigi, kredensial tenaga kesehatan tetap dilakukan bagi perawat dan bidan yang bertugas di puskesmas tersebut. Apakah perawat gigi dilakukan kredensial karena masuk dalam rumpun perawat? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, nomenklatur yang digunakan untuk perawat gigi adalah terapis gigi dan mulut, tidak termasuk dalam kategori jenis perawat. Untuk saat ini belum dilakukan kredensial bagi terapis gigi dan mulut karena tidak termasuk dalam 4 jenis tenaga kesehatan yang disebutkan dalam keputusan Dirjen Yankes nomor
4719 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Apakah kredensial hanya untuk tenaga kesehatan yang sudah diterima bekerja di puskesmas atau kredensial dilakukan mulai dari perekrutan tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan? Kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan untuk tenaga kesehatan yang telah bertugas di puskesmas tertentu, baik penempatan lama maupun penempatan baru. Kredensial tenaga kesehatan bukan merupakan bagian dari proses perekrutan tenaga kesehatan. Bagaimana dengan kredensial tenaga kesehatan di rumah sakit dan klinik yang berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi? Kredensial tenaga kesehatan di rumah sakit dan klinik tidak diatur dalam keputusan Dirjen Diankes nomor 4719 tahun 2020 tentang juknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kredensial dokter dan dokter gigi di rumah sakit mengacu pada Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Itu bagi kredensial dokter dan dokter gigi, dan Permenkes nomor 49 tahun 2013 tentang komite keperawatan rumah sakit atau kredensial perawat dan bidan. Siapa yang menyelenggarakan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Kredensial tenaga kesehatan di puskesmas diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui beberapa kegiatan berikut. Pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh kewenangan klinis dengan mengacu pada juknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kedua, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kredensial. Ketiga, menetapkan frekuensi dan jadwal kredensial atau rekredensial setiap tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, data pemetaan tenaga kesehatan di puskesmas yang dapat diselaraskan dengan waktu pengurusan STR dan SIP. Keempat, membentuk dan menetapkan tim kredensial untuk periode tertentu yang bertugas menyusun instrumen penilaian, melakukan penilaian kewenangan klinis, dan merekomendasikan kewenangan klinis. Kelima, menerbitkan surat penetapan kewenangan klinis tenaga kesehatan. Apakah tim kredensial Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus sesuai dengan profesi tenaga kesehatan yang akan dikredensial? Ya, tim kredensial harus memiliki jenis profesi yang sama dengan tenaga kesehatan yang akan dikredensial atau rekredensial. Siapa saja yang dapat menjadi tim kredensial? Tim kredensial untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan terdiri atas perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan organisasi profesi 4 jenis tenaga kesehatan yang disebutkan dalam keputusan Dirjen Diankes 4719 tahun 2020 tentang juknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat berasal dari internal Dinas Kesehatan atau unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seperti puskesmas, tim penguji jabatan fungsional kesehatan, atau anggota komite keperawatan untuk tim kredensial keperawatan. Dalam belum tersedia cabang organisasi profesi di kabupaten kota, maka tim kredensial dapat diisi oleh organisasi profesi dari cabang kabupaten kota terdekat atas rekomendasi pengurus wilayah organisasi profesi setempat. Bagaimana dengan anggota tim kredensial dari organisasi profesi? Karena ada beberapa keluhan tenaga kesehatan yang menyampaikan organisasi profesinya tidak aktif. Tim kredensial harus melibatkan organisasi profesi karena akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan kompetensi untuk menentukan kelayaan dalam mendapatkan kewenangan klinis. Salah satu aspek penilaiannya adalah perilaku etis atau keprofesian yang merupakan ranah organisasi profesi. Terkait keaktifan organisasi profesi di daerah tersebut,
dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan atau pembinaan atau pengawasan dari jenjang organisasi profesi di atasnya. Apakah tim kredensial sama dengan tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan? Tim kredensial dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak sama dengan tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Namun, tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dapat ditunjuk atau ditugaskan sebagai tim kredensial dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sepanjang memenuhi persyaratan. Apakah tim kredensial sama dengan tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan? Tim kredensial dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak sama dengan tim penilai angka kredit. Namun, tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan dapat ditunjuk atau ditugaskan sebagai tim kredensial dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sepanjang memenuhi persyaratan. Apakah tim kredensial tidak dibekali dengan pelatihan asesor kompetensi? Karena hal ini penting agar mampu menilai secara baik. Tidak ada keharusan bahwa tim kredensial harus mengikuti pelatihan asesor kompetensi atau pelatihan sejenis lainnya. Pemahaman terkait konsep kredensial dan proses penilaian kewenangan klinis diharapkan sudah dilakukan pada saat sosialisasi, workshop, pembentukan dan penetapan tim kredensial maupun kebijakan dan prosedur lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dalam merekrut tim kredensial, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat mempertimbangkan pengalaman sebagai tim penilai seperti surveyor akreditasi, tim penguji jabatan fungsional, dan lainnya. Apakah memungkinkan ada pelatihan terkait kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Pelatihan khusus terkait kredensial tenaga kesehatan tidak dibutuhkan di puskesmas. Namun, sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang kredensial dan bagaimana menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredensial ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Hal ini dapat diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, organisasi profesi, dan asosiasi terkait. Apakah tim kredensial dapat dibentuk bila tidak ada dananya? Kredensial tenaga kesehatan merupakan suatu keharusan sebagai amanah dari Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Permenkes tersebut telah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan kredensial, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membentuk tim kredensial. Ini pada pasal 20 ayat 5. Adapun dalam petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas telah disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan kredensial termasuk tim kredensial dapat berasal dari APBD dan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota diharapkan dapat mengalokasikan anggarannya apabila diperlukan dalam penyelenggaraan kredensial dengan pendayagunaan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. Sobat Sehat, siapa yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kredensial di Dinas Kesehatan Provinsi? Pembinaan dan pengawasan kredensial Dinas Kesehatan di puskesmas dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh seluruh bidang yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan perannya masing-masing. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota dapat menentukan peran masing-masing bidang dalam pembinaan dan pengawasan tersebut. Sebagai contoh, bidang yang membidangi kesehatan masyarakat dapat ikut berperan dalam pembinaan dan pengawasan kredensial bidan karena beberapa program kesehatan masyarakat, terutama kesehatan keluarga, dilakukan oleh bidan.
Bidang sumber daya kesehatan melakukan pembinaan yang terkait dengan pendayagunaan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas. Sementara bidang peran kesehatan terkait dengan pembinaan fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan yang diberikan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menunjuk bidang yang berperan sebagai koordinator kegiatan ini berdasarkan kondisi sumber daya yang dimiliki. Apa peran organisasi profesi dalam kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Perwakilan organisasi profesi menjadi anggota tim kredensial dan terutama menelaah dari segi etika profesi dan kompetensi profesionalisme tenaga kesehatan yang akan menjalani kredensial maupun rekredensial. Bagaimana peran Apkesmi dalam pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Peran Apkesmi maupun asosiasi lainnya termasuk Adinkes atau Asosiasi Dinas Kesehatan adalah melakukan sosialisasi dan penguatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan puskesmas sesuai dengan keanggotaan asosiasinya terkait pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Selanjutnya Q&A untuk pertanyaan UN. Kapan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan? Setiap tenaga kesehatan di puskesmas menjalani kredensial secara berkala paling sedikit 5 tahun sekali. Adapun jadwal pelaksanaan kredensial ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Dalam 1 tahun, kredensial dapat diselenggarakan lebih dari 1 kali, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan pemetaan tenaga kesehatan di puskesmas. Apakah pelaksanaan kredensial setiap 5 tahun tidak terlalu lama? Karena setiap tahun ada perubahan di puskesmas, kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali, yang berarti dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, tergantung pada kebutuhan. Jika dalam jangka waktu 5 tahun tenaga kesehatan tersebut dipindah tugaskan, apakah rekomendasi kredensial harus dinilai kembali di tempat tugas yang baru? Ya, tenaga kesehatan yang dipindah tugaskan harus melakukan kredensial lagi dengan pertimbangan antara lain terdapat perubahan kompetensi baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun kondisi kesehatan sejak diperolehnya kewenangan klinis hingga saat pemindahan tugasan, perubahan peran di tempat tugas yang baru atau perbedaan ruang lingkup dan kemampuan fasilitas kesehatan atau ketersediaan sumber daya. Apakah waktu pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan harus bersamaan dengan waktu pengurusan STR dan SIP? Waktu penyelenggaraan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas tidak harus bersamaan dengan waktu pengurusan STR dan SIP. Namun, sebaiknya mendekati dengan jadwal tersebut karena STR dan SIP juga berlaku menjadi salah satu penilaian dalam kredensial. Sejak kapan kredensial harus dilaksanakan dan apakah ada batas maksimal? Kapan seharusnya berjalan? Kredensial tenaga kesehatan dilaksanakan sejak Permenkes nomor 43 tahun 2019 diundangkan dan Kepdirjen Yankes nomor 4719 tahun 2020 ditetapkan karena keduanya merupakan dasar hukum dari pelaksanaan kredensial. Apakah penetapan pelaksanaan kredensial diberikan tergantung kesiapan masing-masing dinas kesehatan kabupaten kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota diharapkan dapat menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kredensial sedini mungkin sehingga kredensial ini dapat segera terlaksana. Apakah Kementerian Kesehatan memiliki atau membuat target kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk pelaksanaan kredensial ini? Kredensial tenaga kesehatan berlaku untuk seluruh puskesmas sehingga tidak diperlukan target pelaksanaan kredensial untuk setiap dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota.
Selanjutnya kita akan bahas Q&A dari pertanyaan how. Bagaimana mekanisme kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Secara garis besar, mekanisme kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilaksanakan melalui tahapan berikut. Yaitu pertama, tenaga kesehatan mengisi formulir kredensial atau formulir pemerahanan kewenangan klinis tenaga kesehatan dan usulan rencana kewenangan klinis atau RKK, dan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu daftar riwayat hidup, STR yang masih berlaku, SIP yang masih berlaku, sertifikat ujian kompetensi jabatan fungsional bila ada, sertifikat pelatihan, workshop, pengembangan kompetensi lain untuk 5 tahun terakhir, surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan pas foto terbaru ukuran 4x6. Seluruh berkas disampaikan kepada Kepala Puskesmas. Kemudian yang kedua, Kepala Puskesmas akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan, kemudian mengajukan permohonan kredensial terhadap tenaga kesehatan yang sudah lulus verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Penilaian kewenangan klinis oleh tim kredensial yang mendapat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Penilaian dilakukan terutama pada portofolio menggunakan instrumen penilaian untuk aspek kompetensi teknis, perilaku etis, dan kesehatan fisik dan mental yang dapat dilengkapi dengan wawancara dan observasi. Hasil penilaian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang diberikan untuk setiap rincian kewenangan klinis yang diusulkan. Keempat, penerbitan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis oleh tim kredensial berupa resume dari seluruh rekomendasi hasil penilaian rincian kewenangan klinis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kelima, penetapan kewenangan klinis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota paling sedikit memuat nama tenaga kesehatan, daftar kewenangan klinis, dan masa berlaku kewenangan klinis. Penetapan kewenangan klinis tersebut disampaikan melalui surat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kepada Kepala Puskesmas. Keenam, Kepala Puskesmas membuat surat penugasan klinis atau clinical appointment terhadap tenaga kesehatan yang hasil kesimpulan rekomendasi kewenangan klinisnya adalah direkomendasikan. Apakah kredensial tenaga kesehatan di puskesmas harus ada rekomendasi dari organisasi profesi? Untuk mengajukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas tidak memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi. Rekomendasi dari organisasi profesi sudah tersirat dalam surat izin praktek atau SIP. Perwakilan dari organisasi profesi sudah ada dalam tim kredensial yang akan melakukan penilaian dari sudut pandang keprofesian. Apakah ada pedoman atau petunjuk bagi masing-masing profesi dalam melaksanakan kredensial atau melakukan penilaian kewenangan? Penilaian kewenangan klinis tenaga kesehatan dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun oleh tim kredensial. Instrumen penilaian yang diperlukan antara lain daftar rincian kewenangan klinis untuk setiap jenis tenaga kesehatan yang mengacu pada standar kompetensi profesi masing-masing tenaga kesehatan, yaitu pertama, standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI untuk kewenangan klinis dokter mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang standar kompetensi dokter Indonesia atau regulasi terbaru penggantinya. Kedua, standar kompetensi dokter gigi Indonesia atau SKDGI untuk kewenangan klinis dokter gigi mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang standar kompetensi dokter gigi Indonesia
atau regulasi terbaru penggantinya. Ketiga, standar profesi perawat untuk kewenangan klinis perawat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425 Tahun 2020 tentang standar profesi perawat atau regulasi terbaru penggantinya. Keempat, standar profesi bidan untuk kewenangan klinis bidan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang standar profesi bidan atau regulasi terbaru penggantinya. Apabila ada perawat dengan latar belakang pendidikan D3 keperawatan, lalu melanjutkan pendidikan menjadi sarjana keperawatan, tapi belum mengikuti pendidikan nurse, kategori keterampilan yang manakah yang dapat diajukan kewenangan klinisnya? Perawat yang berlatar belakang pendidikan D3 keperawatan dan melanjutkan pendidikan tersarjana keperawatan tetapi belum menyelesaikan pendidikan nurse, maka kewenangan klinisnya sesuai dengan kategori keperawatan vokasi. Apabila telah menyelesaikan pendidikan profesi nurse, maka masuk dalam kategori perawat profesi. Sobat Sehat, selanjutnya, apakah penilaian akreditasi tenaga kesehatan bisa mengikuti petunjuk teknis penilaian ujian kompetensi jabatan fungsional? Penilaian kredensial tenaga kesehatan di puskesmas tidak mengikuti petunjuk teknis penilaian uji kompetensi jabatan fungsional, tetapi mengacu pada Keputusan Dirjen Diankes Nomor 4719 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Namun, apabila sudah lulus uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dengan butir kegiatan atau unit kompetensi yang diujikan pada jabatan fungsional tersebut sama dengan kewenangan klinis yang diusulkan pada soal kredensial, maka dapat direkomendasikan oleh tim penilai untuk disetujui berwenang penuh. Apakah tenaga kesehatan yang tidak disetujui kewenangan klinisnya atau tidak lulus kredensial masih boleh melakukan pelayanan pada kondisi darurat di mana tidak ada tenaga kesehatan lain yang saat itu bertugas? Rekomendasi dari hasil penilaian tim kredensial dapat berupa disetujui berwenang penuh, disetujui di bawah supervisi, tidak disetujui karena belum memenuhi kompetensinya, atau tidak disetujui karena fasilitas tidak tersedia. Dalam kondisi gawat darurat, tenaga kesehatan yang tidak memiliki kewenangan klinis penuh untuk tata laksana pelayanan namun di bawah supervisi mitra bestari yang memiliki kewenangan penuh atau melalui pendelegasian kewenangan. Terhadap tenaga kesehatan tersebut perlu dilakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas untuk memenuhi kompetensi sehingga layak mendapatkan kewenangan klinis. Selanjutnya kita akan bahas Q&A untuk pertanyaan WL. Di mana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan? Proses penilaian kredensial dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Apabila diperlukan pendalaman, dalam proses penilaian dapat dilakukan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan, seperti di puskesmas jika melakukan observasi, atau di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota jika melaksanakan wawancara terhadap tenaga kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 504 ini kita telah membahas tentang hal-hal yang sering ditanyakan. Kita akan bertemu di video 505 dan seterusnya untuk membahas tentang standar akreditasi puskesmas yang terbaru maupun peraturan-peraturan yang terkait untuk memenuhi standar akreditasi puskesmas yang terbaru tersebut. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.